pertama terkait dengan kegiatan IWEB ya. Kalau IWEB ini saya sebagai kapasitas sebagai Ketua Umum Perpamsi memang agenda 2 tahunan sekali, di mana IWEB ini merupakan pertemuan 3 unsur, yaitu BUMD air minum, pemerintah dan dunia usaha. Jadi di situ kumpulnya 3 dan membicarakan isu-isu yang sangat aktual di bidang air minum saat ini. Jadi kita akan bicara memang temanya bahwa mencari alternatif pembiayaan untuk pengembangan sumber daya penyediaan air minum. Jadi itu, jadi akan ada pameran, ada seminar, semua kita bahas di situ. Ya, jadi sangat penting, sehingga hampir semua kita undang juga kepala daerah, pimpinan BUMD, karena logikanya bahwa kita ingin sebenarnya mendorong pemerintah untuk menyatukan ke depan pengelolaan air limbah dengan air minum. Air limbah ini adalah hasil dari air minum. Jadi kita menggunakan air, terus limbahnya ini kan tidak diurus. Ke depan kita dorong pemerintah untuk menjadi satu kesatuan. Jadi itu ya. Agendanya ini sampai Kamis nanti akan diisi dengan berbagai seminar ya. Jadi hampir kita berharap bahwa nanti ini akan dibuka oleh Wakil Presiden besok pagi jam 9. Terus nanti kita harapkan menjadi narasumber Pak Luhut dari Menko Maritim sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ya, terus juga ada dari Menteri Pekerjaan Umum, terus Mendagri dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan Daerah, terus dari Bursa Efek juga akan begitu juga akan ada dari KPK. Jadi sebagai KPK, terus nanti juga akan ada pertemuan Asosiasi Air Minum se-Asia. Ya, jadi di situ semua pimpinan Asosiasi Air Minum se-Asia akan hadir, yang sudah menyatakan kesiapan yaitu dari Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, Australia dan Filipina. Jadi juga kita akan bicarakan sama seluruh asosiasi se-ASEAN mensinkronkan agenda tahunan masing-masing sehingga tidak ada tabrakan. Contoh kalau kita sekarang mengadakan pameran umpama dengan seminar, dia besok apa gitu, apa mungkin waktunya tidak tabrakan. Jadi itu yang kita lakukan. Terus nanti di samping itu memang ada beberapa isu yang sangat krusial yang kita coba bahas, seperti bagaimana alternatif pembiayaan di industri air minum. Sesi alternatif pembiayaan infrastruktur air minum dan air limbah ini menjadi penting ya, karena semua yang terlibat di dalamnya, di dalam industri air minum itu kita hadirkan. Begitu juga nanti sisi government risk itu juga nanti masuk sesi untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pensiun juga kita sampaikan, dan sesi terakhir itu adalah digitalisasi teknologi air minum, dan terakhir itu adalah iklim, ketahanan ketahanan iklim, karena ini penting bahwa Indonesia itu iklimnya sangat berpengaruh terhadap penyediaan air minum. Ini pun kita menjadikan satu tema tersendiri untuk kita bahas. Jadi semua itu adalah kita berharap bahwa teman-teman pimpinan BUMD air minum se-Indonesia itu dari kegiatan ini mampu mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang bagian dari deteksi dini beberapa risiko yang bisa antisipasi. Jadi itu kegiatannya. Nanti juga pameran teknologi air minum yang terkini dari berbagai negara juga ada. Begitu juga dengan di dalam negeri produk-produk yang mampu menunjang untuk peningkatan pelayanan air minum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perpamsi ini memiliki anggota 440 BUMD se-Indonesia. Ya. Kita sadar bahwa cakupan pelayanan, kenapa harus alternatif pembiayaan ini menjadi isu penting kita angkat, karena jujur bahwa kita pelayanan air minum perpipaan di Indonesia ini baru 20%. Jadi gapnya terlalu jauh.
Walaupun pemerintah bisa menaikkan melalui non perpipaan, tetapi kan non perpipaan ini, satu kendala yang non perpipaan ini adalah keberlanjutannya yang tidak bisa terjamin. Contoh bahwa sekarang umpama dibuatkan spam pedesaan, kan ini belum tentu bisa berjalan dengan baik apa enggak. Itu yang kita kendalikan. Kita berharap memang semua masyarakat ini mendapat layanan air minum perpipaan. Ini ada bahas soal persiapan IKN juga enggak, Bapak? Ya, kita juga nanti sudah IKN, kalau kita lihat dari beberapa literatur yang ada, yang saya ketahui juga sudah diantisipasi oleh kebijakan IKN, kesiapan air dan semuanya sudah diantisipasi untuk kebutuhan khusus di situ. Yang paling penting adalah kebutuhan di luar IKN-nya itu sebagai daerah penyangga, tentu pemerintah daerah sudah mengantisipasi untuk itu. Tidak dilibatkan Perpams ini? Ya, pasti nanti karena kami juga menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pasti kita rapat juga menjadi satu isu ya. Jadi Perpamsi itu menjadi salah satu anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional. Jadi seluruh kebijakan negara tentang air pasti kita dilibatkan. Itu sudah ada rancangan Perpamsi terkait dengan bagaimana tadi soal kebutuhan untuk di luar kawasan. Ya, nanti kan kita setelah fokus dulu IKN-nya kan gitu, baru kita pelajari tentang tata ruang di luarnya itu, karena pasti akan identik dengan kebutuhan itu sangat tergantung dari tata ruang. Kalau untuk tata kelola air minum dan air limbah ini secara detailnya gimana maksudnya? Kita konsepnya adalah ke depan supaya menjadi satu operator. Karena sekarang ini orang menggunakan air minum, buangannya ini kan tidak ada yang ngelola. Soyokyanya kalau umpama air itu bekas air minum, buangannya juga dikelola dalam satu kesatuan. Ini yang kita dorong, sehingga apa regulasi yang dibutuhkan baik dari pemerintah pusat, daerah untuk melakukan itu. Di beberapa kota sudah mempraktikkan, di Solo, di Bandung itu jadi satu. Jadi iya, pokoknya ada teknologinya, tetapi di Medan ada beberapa yang sudah kota yang sudah, Bogor, Solo, Medan, terus Jogja, termasuk Bandung, itu semuanya sudah mengelola air jadi satu. Jadi air limbahnya punya divisi khusus air limbah. Oh, jadi tidak terbuang sia-sia. Iya, tidak ada tidak terkontrol. Jadi langsung jadi sumber air juga limbah. Iya, jadi bisa dipakai nyiram dan lain sebagainya. Langsung ke PDAM-nya nih? Iya, di bawah PDAM menjadi satu kesatuan. Jadi semua pokoknya berbau limbah menjadi satu. Itu yang kita dorong. Kalau di usul DW sendiri kapan bisa terlaksana itu? Kalau jadi NTP kapan bisa terlaksana? Ya kan kesiapan pemerintah, kita nggak bisa, kalau kita kan pada prinsipnya PDAM ini adalah hanya operator, mengelolanya. Kalau udah siap pemerintah melakukan itu, nanti pengelolaannya ada di masing-masing PDAM. Itu ke depan konsepnya. Cuman kita dorong pemerintah pusat untuk mensegerakan ini supaya ini adalah dengan bersama.